perhatikan gambar di layar. Nah, jadi kita itu dibaca panjang. Perhatikan gambar di layar, perhatikan yang di nomor 3, rumus 3 perhatikan, tapi yang warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya membaca Al-Qur'annya masih belum lancar, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Qur'an, kemudian bisa mempraktekannya sehingga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Saudaraku, para pecinta Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah, kunci utama supaya kita bisa lancar dalam membaca Al-Qur'an tentulah kita harus rajin-rajin membuka Al-Qur'an dan membacanya. Supaya kita bisa segera memahami ilmu tajwid, tentulah kita harus istiqomah juga di dalam belajar tajwidnya. Kemudian supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka kita harus senantiasa mempraktekannya dengan membuka Al-Qur'an dan membacanya. Kami doakan semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar, dan semoga tidak hanya sekedar lancar tapi juga memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'an kita. Melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita, yakni sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-35. Surah Yasin ayat yang ke-35. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-34. Sekarang ini kita masuk ayat yang ke-35. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelah itu kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Sekarang marilah kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini liya'kulu, lu dibaca panjang, lu dibaca panjang. Sekarang perhatikan gambar di layar. Nah, di situ kita perhatikan ada rumus mad tabi'i, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam tuh kita perhatikan. Jadi, kalau kita mengaji Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw, ini tanda sukun. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati. Kalau dulu ketika saudara belajar ngaji dengan guru ngajinya, huruf sukun itu misalkan nih kata-kata guru ngajinya huruf mati, ini huruf mati, nah itu maksudnya itu huruf sukun gitu. Supaya tidak bingung maka selalu kami ingatkan itu. Jadi kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun ini ada harokat dhammah. Ini nih namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Jadi ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelumnya itu ada harokat dhammah. Nah, huruf yang ada harokat dhammahnya ini dibaca panjang, sehingganya lu dibaca panjang. Liya'kulu mad tabi'i panjang 2 harokat.
Kemudian di sini ada huruf nun sukun, ada huruf nun, ada tanda sukun. Setelah nun sukun adalah huruf tha. Perhatikan gambar di layar. Jadi kita itu ya, kalau kita itu mengaji Al-Quran, kalau bertemu dengan nun sukun atau tanda baca tanwin, itu kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, terjadi hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Ini ada nun sukun. Jadi kalau ada nun sukun, atau salah satu tanda baca tanwin ya, atau harokat tanwin, jika bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya ikhfa hakiki. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf tha. Huruf tha ini termasuk huruf ikhfa hakiki, maka dia hukumnya ikhfa hakiki. Tapi huruf tha ini dia masuk kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf tha ini dia di tengah-tengah. Ya, dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat, tapi dia di tengah-tengah, maka dikatakan awsat. Cara membacanya disamarkan kemudian didengungkan. Yang disamarkan itu apanya? Bunyi non sukunnya kita baca samar, jangan kita baca min sempurna, n-nya kita baca sempurna, jangan, tapi disamarkan. Mil seperti itu. Kemudian didengungkan. Jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Untuk panjangnya gunah atau dengungan itu ada ulama yang mengatakan panjangnya dia 2 harokat. Mil samarihi, seperti itu. Kemudian huruf ro kalau memiliki harokat kasroh, ini baris 1 miring di bawah huruf, namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Ada huruf ro memiliki harokat kasroh, maka dia dibaca tipis, baca tarkik, sehingga kita tipiskan huruf ro-nya. Mil samarihi wa ma, hi dibaca panjang. Tanda panjangnya mana ini? Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf yang di bawahnya itu ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat kasroh berdiri berbentuk alif kecil. Harokat kasroh itu, tanda baca kasroh itu kan bentuknya dia mereng seperti ini. Mereng di bawah huruf, miring di bawah huruf, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau dia bentuknya nanti berdiri seperti ini, tanda baca kasrohnya tuh, harokat kasrohnya tuh berdiri seperti ini, berdiri di bawah huruf berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingganya ini hi kita baca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasiroh atau disebut juga dengan mad silah sugro. Panjangnya itu 2 harokat. Tapi mad silah itu terjadinya mad ya, terjadinya huruf itu dipanjangkan ketika dia diwasolkan saja. Tapi kalau misalkan kita berwakaf, dia tidak ada mad di sana. Misalnya nih kita berwakaf di huruf H, mil samarih, tanda panjangnya tidak berlaku. Tanda panjangnya dia tidak berlaku. Tapi kalau misalkan kita wasolkan mil samarihi wa ma, baru tanda panjangnya ini berlaku, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, lam bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu'. Jadi maksudnya itu dilarang untuk berwakaf. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka jangan kita berwakaf, jangan kita berhenti di sini, kita teruskan saja bacanya seperti itu. Min samarihi wa ma dibaca panjang. Perhatikan gambar di layar, perhatikan yang di nomor 3. Rumus 3 perhatikan, tapi yang warna hitam kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif, tapi dia disambung dengan huruf mim. Intinya itu ada huruf alif, mau dia disambungkah tidakkah begitu. Intinya ada huruf alif. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ini ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingganya ma kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Jadi kita lihat tuh kalau mengaji Al-Quran ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa ma'amilat hu aidihim. Di sini ada huruf ta, dia sukun. Begini cara mengucapkannya. Amilat lat. Nah, jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Amilat. Nah, seperti itu. Seperti memercik. Amilat. Karena huruf ta itu merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ada nafas yang mengalir. Amilat. Amilat
aidihim. Ai di sini ada huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat fathah. Nah, perhatikan gambar di layar. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Jadi kalau ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Maka kita baca lunak saja, lembut saja. Aidihim, aidihim, seperti itu. Kemudian dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh. Ini baris 1 di bawah huruf harokat kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya dibaca panjang. Aidihim. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Maka gambar yang di samping itu ya, rumus 1, rumus 2, rumus 3 itu semuanya telah kita bahas. Dan insya Allah saudara semuanya sudah bisa memahami. Yang pertama ini tadi di rumus 2 ada huruf waw sukun, sebelumnya harokat domah. Yang di rumus 3 ada alif, sebelumnya harokat fathah. Yang di rumus 1 ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ya kita lihat-lihat, kita perhatikan seperti itu. Aidihim. Di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita berwaqaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Karena dia berwaqaf lebih utama. Tapi misalkan kalau kita tidak berwaqaf gitu ya, kita wasolkan saja bacanya. Kita tidak berwaqaf di sini, kita tidak berwaqaf, tidak berhenti kita di sini ya. Tidak menjeda bacaan kita di sini, kita teruskan saja. Apakah boleh? Boleh saja. Tapi di sini berwaqaf lebih utama begitu. Kemudian afala, la dibaca panjang. Penjelasan la ini sama dengan ma ini penjelasannya. La dibaca panjang. Perhatikan lagi gambar di layar. Perhatikan lagi yang di rumus 3. Perhatikan lagi rumus 3 tuh, yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif. Nah, tapi alifnya tuh ditulis seperti ini dia. Ini yang melengkung ke samping nih. Nah, ini alif. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingganya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Afala yashkurun. Huruf ro kalau dia memiliki harokat domah seperti ini, namanya harokat domah nih ya. Huruf ro kalau memiliki harokat domah atau memiliki harokat fathah, maka dia dibaca tebal, baca tabkhim. Cuman di sini yang kita temui harokat domah, maka huruf ro-nya kita tebalkan sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Kurun, nah, tebalkan huruf ro-nya. Kemudian run dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Tapi ini pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Nah, kenapa kok mad tabi'inya itu kok bisa berubah ya menjadi mad arid li sukun? Kenapa begitu? Apa sebabnya? Begitu kan? Pada awalnya ini penjelasannya sama dengan ini, dengan lu ini penjelasannya sama. Ru dibaca panjang, penjelasannya sama dengan yang ini tadi penjelasannya. Coba tuh perhatikan lagi gambar di layar. Perhatikan lagi yang di rumus 2. Rumus 2 warna hitam, perhatikan lagi. Kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ini ada harokat dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Pada awalnya ini mad tabi'i lah awalnya namanya. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan. Nah, maka dia berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita mengaji Al-Quran, kalau bertemu mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semuanya harus kita baca 2 harokat.
Kalau berjumpa mad arid li sukun kita baca di atas 4 harokat, maka sampai ke bawah semuanya kita baca 4 harokat. Begitu juga kalau 6 harokat semuanya kita baca 6 harokat. Tidak boleh selang-seling, atas mad arid li sukun kita baca 6, bawah kita baca 4, bawah lagi kita baca 1, bawah lagi kita baca 6. Enggak boleh seperti itu. Dia harus konsisten begitu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kan kita baca yashkurun, kurun. Jangan dibaca kuruna, tapi dibaca kurun. Kenapa begitu? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita berwakaf nih kita. Nah, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Ini kita berhenti di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang. Karena berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan sehingga dibaca kurun. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dengan memperhatikan apa-apa yang telah kita pelajari. Kemudian kita terapkan apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, supaya yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Liyakulu min thamarihi wa ma'amilathu aydihim afala yashkurun. Cukup sekian pembelajaran kita. Kami selalu mendoakan semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya itu bisa segera lancar, bisa segera memahami ilmu tajwidnya juga, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.